Di awal film, terlihat sebuah tambang batu bara. Para kambing sedang menambang di sana, namun tiba-tiba datanglah sosok binatang buas, yang ternyata itu adalah Tai Lung yang kembali untuk merampas apa yang dulu dia punya. Dia memberikan pesan pada semuanya bahwa tak ada yang bisa menghentikan dirinya sekalipun sang ksatria naga yaitu Po. Di sisi lain terlihat Po yang sedang beradu kungfu dengan seekor ikan pari yang sedang menjarah daerah tersebut. Pertarungan itu dimenangkan oleh Po dengan sangat mudah. Para warga sangat berterima kasih atas bantuannya, dan setelah itu terlihat Po berlari terburu-buru untuk menghadiri pembukaan toko mie milik ayahnya. Sesampainya di sana, Po disambut baik oleh para penduduk yang sangat mengaguminya sebagai ksatria naga. Di situ juga hadir Master Shifu yang ingin memberitahu Po sesuatu yang sangat penting. Namun Po mengatakan jika mereka akan berbincang setelah dia menghadiri pesta pembukaan toko mie ayahnya. Di depan banyak orang, Po juga menjelaskan kekuatan dari tongkat pemberian Master Oogway yang sangat overpower, sampai tongkat itu bisa membuka gerbang menuju dunia spiritual. Di sini juga diperjelas, jika 5 pendekar lainnya tak ada di situ, karena masing-masing dari mereka memiliki tugas untuk melindungi daerah lain. Singkat cerita, Po dan Master Shifu akhirnya berbincang, yang mana Po dibuat terkejut karena Master Shifu memberitahunya bahwa saat ini harus ada yang menggantikannya sebagai ksatria naga. Dengan begitu, Po bisa menjadi pemimpin spiritual yang bisa menjaga kedamaian di tingkat teratas. Namun sepertinya Po tak suka dengan keputusan Master Shifu dan menjelaskan bahwa dirinya masih mau dan sanggup menjadi ksatria naga. Akhirnya tiba hari di mana Po sebagai ksatria naga akan memilih satu master kungfu yang akan menggantikannya menjadi ksatria naga. Selanjutnya Po harus memilih dari kelima master kungfu tersebut. Namun yang terjadi, Po justru memilih dirinya sendiri sebagai ksatria naga, di mana Po menjelaskan kepada Master Shifu bahwa dia belum siap untuk menjadi pemimpin spiritual seperti Master Oogway. I'm gonna let the finger decide. Whoa. What is happening? Master Shifu menjelaskan bahwa Po akan menemukan jawaban mengapa dirinya harus menjadi pemimpin spiritual. Di situ Po terus bermeditasi demi mendapatkan jawabannya. Namun yang terjadi, Po malah semakin bingung dengan apa yang harus dia jalani. Maybe focus on what am I gonna be? Tanpa disengaja, Po malah melihat sesosok binatang yang menyelinap masuk ke dalam museum pagoda. Ketika menghampiri sosok tersebut, terlihat seekor rubah yang berusaha untuk mencuri barang-barang antik milik para master terdahulu. Sampai akhirnya, Po berhasil memergoki rubah tersebut dan melawannya. Tak disangka Po cukup kesulitan melawan rubah ini, namun dia akhirnya bisa melumpuhkannya. Hanya saja, Po merasa khawatir karena rubah tersebut tak sadarkan diri. Namun lagi-lagi Po dikelabui, di mana rubah itu malah mengambil tongkat spirit milik Po. Namun Po tak menyerah dan terus melawannya. Pada akhirnya Po berhasil menang dan menahan rubah tersebut, namun tiba-tiba sekelompok kambing gunung memberitahu Po bahwa Tai Lung telah kembali. Di sini Po tak percaya karena Tai Lung harusnya berada di dunia roh. Si rubah yang bernama Zen akhirnya memberitahu Po bahwa tiap pertanda besar bisa jadi hanya sebuah pertanda yang sangat kecil. Mendengar itu, Po terlihat sangat bingung dengan apa yang dimaksud Zen. Singkat cerita, akhirnya Po pergi untuk mengecek ke tambang gunung.
di mana Po menemukan jejak yang aneh karena awalnya jejak tersebut berbentuk telapak macan, namun setelahnya hanya berbentuk kaki kecil. Yang seketika Po langsung mengingat perkataan Zen sebelumnya. Setelah itu Po menemui Zen di penjara dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Tai Lung bisa kembali karena seharusnya dia berada di dunia roh, sedangkan hanya Po yang bisa membuka pintu dunia roh. Di sini Zen menceritakan bahwa semua yang terjadi bukanlah perbuatan Tai Lung, melainkan perbuatan penyihir jahat yang bernama Chameleon. Chameleon bisa berubah bentuk menjadi apapun selama ia bisa menyentuhnya. Di sini Po langsung bertanya, bagaimana dia bisa menemukan kameleon. Zen mengatakan hanya dirinya lah yang tahu keberadaan kameleon. Namun Po tak langsung percaya dan berkata jika dia akan mencarinya sendiri. Namun karena kameleon ini bisa berubah menjadi apa saja, Po dengan terpaksa mengajak Zen untuk mencari penyihir itu. Walaupun Master Shifu tak setuju dengan Po, Zen dan Po tetap akan pergi bersama-sama mencari keberadaan kameleon. Singkat cerita, kabar mengenai kameleon langsung tersebar ke semua warga dan tentunya kepada para ayahnya Po. Di sisi lain, para master sedang berbincang mengenai keberadaan kameleon yang sangat meresahkan daerah mereka. Di situ master beruang memaksa master lainnya untuk menjatuhkan kekuasaan kameleon. Namun hal itu dicegah oleh master buaya karena dia merasa kameleon bisa dengan mudah tahu strategi mereka. Karena kameleon ini bisa berubah jadi siapapun, bahkan bisa berubah menjadi sosok mereka semua. Dan ternyata master buaya ini adalah kameleon yang menyamar menjadi master buaya. Kameleon mengatakan tujuannya untuk merebut kota dan mengatakan satu hal penting, bahwa dirinya menunggu bulan merah untuk ritualnya membuka gerbang roh. Namun ritual itu butuh biaya yang sangat besar, sehingga kameleon meminta upeti yang lebih banyak lagi. Di sini master beruang menolak, sehingga kameleon mengancamnya dengan berubah bentuk menjadi master gajah. Di sisi lain terlihat Mr. Ping dan juga ayahnya Po. Mereka mengendap pergi keluar, dan ternyata mereka berdua sama-sama khawatir karena takut Po kalah oleh kameleon. Sehingga mereka sepakat untuk pergi mencari Po dan berniat membantunya. Singkat cerita, Po dan juga Zen sudah sampai di dekat kota semesta, tempat di mana kameleon berada. Namun di situ Po dan juga Zen membutuhkan perahu untuk menyeberang, dan di dekat situ terlihat sebuah kedai bernama Happy Bunny yang berisikan para bandir. Di situ Po menanyakan di mana dia bisa mendapatkan tumpangan untuk sampai ke kota semesta. Po bertemu dengan kapten kapal dan membayarnya untuk menyeberang ke kota semesta. Sementara itu Zen sedang memenangkan banyak uang dengan bermain mahjong. Dengan keahlian curangnya, Zen berhasil mendapat banyak uang dan memesan semua makanan yang ada. Namun karena kecerobohan Po, semua kecurangan Zen terbongkar. Namun akhirnya, Po bisa keluar dari kedai tersebut dan pergi menggunakan perahu. Sepanjang perjalanan Zen menceritakan asal mula dia bisa menjadi seekor maling, di mana sejak kecil ternyata Zen adalah anak yatim piatu. Di malam itu Po mendapatkan mimpi buruk, di mana kameleon ternyata membuat sebuah perangkap untuk para master terdahulu. Po juga melihat tujuan sebenarnya dari kameleon yang ingin menguasai semua daerah yang ada. Ketika terbangun, mereka telah sampai di kota semesta. Po sangat terkejut dengan kota tersebut, di mana kota itu terlihat sangat ramai, berbeda dengan kota di mana Po tinggal. Setelah itu Po dan juga Zen melihat para penjaga yang merampas upeti dari para warga, di mana hal itu terjadi semenjak kameleon berkuasa. Singkat cerita, Po dan juga Zen kembali berjalan, dan mereka melihat poster buronan bergambar Zen. Di situ Po kaget,
karena ternyata Zen adalah buronan di kota semesta. Tak lama para penjaga melihat Zen, dan mereka pun langsung menahannya. Di situ Po mencoba menghentikan dan menjelaskan bahwa Zen pergi bersamanya. Po memberitahu bahwa dia adalah ksatria naga. Namun ternyata para penjaga itu tak tahu apa itu ksatria naga. Yang terjadi, Po malah ikut ditahan oleh mereka. Namun cerdiknya Zen bisa membuka kunci gembok dan melarikan diri. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat para kriminal. Mereka juga bertemu dengan seekor terenggiling, yang ternyata dia adalah mentornya Zen. Namun mereka disudutkan karena para penjahat ini merasa Zenlah yang membuat aksi kriminal mereka sulit dilakukan. Zen mencoba menjelaskan bahwa semuanya akan kembali seperti semula karena dia membawa seorang ksatria naga. Namun lagi-lagi mereka semua tak mengetahui siapa ksatria naga. Zen pun memohon kepada mentornya untuk membantu mereka menjatuhkan kameleon. Awalnya si mentor menolak, namun karena Zen berjanji akan membuat para kriminal bisa seperti dulu, dia akan memikirkan tawaran Zen. Di sisi lain kedua, ayah Po telah sampai di kedai Happy Bunny. Mr. Pink masuk duluan dan mencari Po. Mendengar hal itu, para bandit memberitahu bahwa Po sebelumnya mengacau di kedainya. Hal tersebut membuat ayahnya Po menyamar menjadi Po, dan hal itu membuat mereka takut. Namun karena gelagatnya yang aneh dan seperti tak bisa kungfu, para bandit pun menyadari bahwa dia bukanlah Po. Sampai akhirnya mereka memberitahu jika Po pergi ke kota semesta. Di sisi lain terlihat Po yang sedang melatih Zen jurus andalannya, yaitu cekedus, dan karena kebaikannya itu, Zen merasa jika Po berbeda dari master lainnya. Setelah itu, Po dan juga Zen melanjutkan misinya untuk menyusup ke istana. Setelah diantar ke pintu masuk belakang, Po mengatakan jika Zen bisa berubah menjadi pribadi yang baik. Mendengar itu Zen tersentuh dan memutuskan untuk mengantar Po ke dalam. Sesampainya di pintu masuk, Po terkejut karena banyak penjaga yang sedang tertidur. Namun karena kentutnya, semua penjaga terbangun dan akhirnya mereka semua lari ke dalam. Namun di pintu tersebut ternyata banyak sekali jebakan. Mereka berhasil melewati jebakan tersebut, namun sayangnya Po malah terkena jebakan kurungan. Po dan juga Zen berusaha memukul dan mengangkat kurungan itu, namun semuanya sia-sia. Zen berniat untuk mencari sesuatu guna menghancurkan kurungan, dan di sini Po memberikan tongkat spiritnya untuk menghancurkan kurungan. Namun yang mengejutkan, ternyata Zen adalah tangan kanan dari kameleon. Kameleon sengaja menggunakan Zen sebagai rencananya untuk mengambil tongkat spirit milik Po, karena kameleon tahu bahwa kelemahan Po adalah terlalu baik dengan siapapun. Chameleon juga menceritakan, awal mula Zen diangkat sebagai tangan kanannya. Dulu Zen adalah yatim piatu, namun ketika Chameleon mulai berkuasa, Zen ditemukan sedang mencuri sebuah perhiasan di kereta kencana milik Chameleon. Merasa Zen tak takut dengannya, Chameleon akhirnya mengangkat Zen sebagai tangan kanannya. Chameleon juga menceritakan alasan dia menjadi jahat, yang mana dulu dia diremehkan tak bisa menguasai kungfu karena dia terlalu lemah dan juga kecil. Namun karena kungfu adalah mimpinya, dia belajar ilmu sihir sehingga dia bisa merebut semua kekuatan kungfu dari master-master hebat. Di sini Po akhirnya menyadari jika tujuan Chameleon mencuri tongkat spirit adalah untuk membuka gerbang roh dan mencuri keahlian kungfu dari para master terdahulu.
Karena Po tak bisa menghancurkan kurungan kuat itu, dia memutuskan untuk memukul ke bawah lantai dan menjebolnya. Ketika di luar, Zen datang menghampiri Po dengan membawa tongkat spirit. Namun sayangnya ternyata itu bukanlah Zen yang asli, melainkan kameleon yang ingin menyentuh Po agar dia bisa berubah menjadi Po. Melihat itu, Zen kecewa pada kameleon karena Po telah mati terjatuh. Namun ternyata Po selamat setelah dia menggantung di sebuah tangkai pohon. Tapi tak lama kemudian, para penjaga pun mulai menyerang Po sampai akhirnya datanglah para ayah Po. Setelah itu, Po sangat menyesali dirinya yang tak mendengarkan Master Shifu, yang melarang Po untuk pergi sendirian menghadapi kameleon. Namun di sini para ayah Po terus menyemangatinya, hingga Po kembali percaya diri dan mencoba kembali untuk mengalahkan kameleon. Sementara di sisi lain, ritual bulan merah dilakukan oleh kameleon. Master pertama yang dia panggil adalah Tai Lung, di mana Tai Lung yang merasa dirinya tak seharusnya ada di sini ingin kembali ke dunia roh. Namun kameleon menutupnya dan mengajak Tai Lung untuk berduel. Sampai akhirnya kekuatan Tai Lung diambil paksa, sehingga semua keahlian kungfu Tai Lung telah dikuasai oleh kameleon. Singkat cerita, karena kekecewaannya terhadap kameleon, Zen pun memilih pergi dari istana. Namun di perjalanan dia bertemu dengan Po, di mana dia kaget sekaligus senang karena ternyata Po masih hidup. Namun Po sangat kecewa dengan Zen dan berusaha untuk pergi. Hanya saja Zen terus meminta maaf dan menahan Po agar tak melawan kameleon karena Zen tak mau Po terluka. Di sini Po tak peduli, dan akhirnya Zen dengan terpaksa melawan Po. Sampai akhirnya Po tetap berjalan pergi, dan Zen memeluk Po untuk menahannya. Tapi Po tetap harus pergi untuk melawan kameleon. Dan saat tiba di sana, Po melihat kameleon sedang mencuri kekuatan kungfu dari para master yang telah Po kalahkan sebelumnya. Di sana para master menyalahkan Po yang tak bisa menjaga tongkat spirit. Dan karena mendengar itu, Po berjanji akan mengalahkan kameleon dan mengembalikan kungfu mereka seperti semula. Sayangnya para master meragukan Po bisa mengalahkan kameleon karena kekuatan para kungfu master ada di tangannya. Di sisi lain, ayahnya Po kembali menyamar menjadi Po dan mencoba menakuti para penjaga. Namun sayangnya para prajurit tak takut sama sekali dan justru mengejarnya. Tapi ternyata itu hanyalah pengalihan yang mana para kriminal di bawah tanah mulai menyerang untuk membantu Po. Po lalu meminta tongkatnya kembali ke kameleon dan hal mengejutkan terjadi saat kameleon dengan santai mengembalikan tongkat spirit tersebut karena semua ilmu kungfu sudah dia dapatkan. Po yang terpojok mendapat semangat dari Master Shifu lewat batinnya, sehingga Po kembali bersemangat untuk melawan kameleon. Ketika Po terpojok dengan sosok Tai Lung palsu, Zen datang dengan menggunakan kurungan maut. Akhirnya kameleon mengeluarkan semua kekuatan dan perubahan para master terdahulu menjadi satu, di mana hal itu merubahnya menjadi sosok monster. Di saat Zen merasa Po tersudut, dia pun menghampirinya. Tapi ternyata itu bukanlah Po, melainkan perubahan palsu dari Po. Akhirnya pertarungan antara Po asli melawan Po palsu pun dimulai.
Pertarungan tersebut membuat Po dikurung kembali, sehingga Po menyerahkan semua sisanya kepada Zen. Dia juga mempercayakan tongkat spirit kepada Zen, namun sayangnya Zen bukanlah lawan dari Kameleon. Tapi yang mengejutkan, Zen bisa menggunakan jurus andalan dari Po dengan gayanya sendiri. Roll, serve, slam. Akhirnya Zen berhasil mengalahkan Kameleon, namun ternyata Kameleon masih belum mati. Sayangnya Po menyadarinya dan menyerang dengan satu serangan yang membuat Kameleon benar-benar kalah. Akhirnya kekuatan kungfu para master kembali ke tubuh mereka masing-masing, dan mereka semua mengakui kekuatan Po sebagai ahli kungfu terkuat. Mereka memberikan penghormatan kepada Po, dan setelahnya Po juga kembali membuka gerbang roh dengan menggunakan tongkat spirit. Sementara Chameleon dibawa oleh Tai Lung ikut bersamanya ke dunia roh. Singkat cerita, akhirnya Zen ikut dengan Po kembali ke tempat tinggal Po, dan dia memutuskan bahwa Zen akan menjadi pengganti Po sebagai seorang ksatria naga. Namun sayangnya, Master Shifu terkejut dengan pilihan Po yang memilih seorang kriminal. Zen merasa kecewa dengan perkataan Master Shifu, namun Po berkata jika hal itu wajar, karena sama seperti dulu saat dia dipilih Okwei, Master Shifu juga tak mudah menerimanya. Di akhir film kita dikejutkan dengan kemunculan kelima Master Kungfu, yang mana Po meminta mereka untuk melatih Zen seperti dulu Po dilatih oleh mereka.